tanpa disadari sekalipun tidak bermaksud untuk memfitnah kepada pihak Ba'alawi. Jika memang itu pelakunya dari pihak Oknum Nusantara, tetapi untuk saat ini menjadi fitnah itu, ya, menjadi fitnah besar kepada pihak Ba'alawi. Sebaliknya, kalau memang itu pelakunya pihak Ba'alawi, untuk apa memasukkan hal itu? Karena ketika diketemukan, rusaklah nama besar Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat Kabar AMH, pada kesempatan ini kita membahas tentang kabar atau informasi makom yang tidak kalah viral tentang pemalsuan makom. Pertanyaan yang pertama, iyakah ada makom palsu yang dengan sendirinya ada pihak yang memalsukan makom? Pertanyaan yang kedua, pihak manakah yang memasukkan makom? Pertanyaan yang ketiga, sudahkah diketemukan pihak yang memalsukan makom? Yang keempat, kalau memang sudah diketemukan pihak yang memalsukan, kenapa dibiarkan? Jika pemalsuan itu ngaib pada wilayah hukum, sementara negeri ini negara hukum, kenapa tidak dilibatkan hukum? Pertanyaan yang kelima, apa maksud dibalik pemalsuan makom? Nah, pertanyaan yang ini, 5 poin minimalnya, akan bisa terjawab satu persatunya dengan pemahaman jika sobat-sobat mendengarkan dan menyimak penuh sampai tuntas pada voice note di WA grup ini yang berdiskusi tentang seputar makom palsu. Silahkan dengarkan voice note. Mas Doro, silakan Mas Doro. Saya mau nanya nih, Bang. Silakan. Ya, terkait masalah yang ada di beredar di medsos, terkait masalah makam, pemalsuan makam, pemalsuan data, segala macam. Itu apakah benar atau tidak itu? Hanya framing saja atau bagaimana, Bang? Boleh menjawab dahulu nggak ini, Ketua Bipsamin? Siap, Komandan. Siap, silakan, Pak. Iya, dulu itu, ya sebenarnya pertanyaan ini terus mengenai jawabannya sudah berulang-ulang di room ini. Cuman enggak apalah, biar istilahnya makin banyak yang paham. Itu kan pernah terjadi di Banyumas lah. Itu ada salah satu makam keturunan Pangeran Diponegoro, namanya Mbah Ilyas. Nah, di situ Mbah Ilyas itu dinisbatkan ke Ba'alawi, kalau tidak salah ke Fam Al-Ba'bud. Nah, waktu itu KBN Nusantara melakukan investigasi, datang ke makamnya, terus tabayun ke juru kuncinya. Itu mungkin KBN yang waktu itu sampai sekarang kan pro Yai Imad, itu ekspektasinya kan yang membawa Alawikan itu dari kalangan Ba'alawi. Tapi ternyata pelakunya itu bukan dari kalangan Ba'alawi. Si kuncennya itu di channelnya KBN Nusantara pun itu menyebut bahwa pelakunya itu Sohibul Faroji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas, karena ekspektasinya itu pelakunya Ba'alawi, kok ternyata bukan Ba'alawi. Akhirnya kayak istilahnya kayak yang tadinya menggebu-gebu mau mengejar pelakunya, akhirnya kan kayak dibiarkan karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini satu frekuensi. Itu salah satu contoh lah yang terjadi di Banyumas. Tapi namun
yang terjadi di lapangan bukan dari Ba'alawi yang merubah itu? Bukan dari Ba'alawi, bukan. Oh gitu. Malah itu sekarang kelompok yang istilahnya memba'alawikan itu, pelakunya itu kontra dengan Ba'alawinya itu ya sekeras dari kubunya Kiai Imad itu. Masalahnya gini ya, setelah saya melihat di media yang beredar banyak, negara kita kan negara hukum. Kenapa kalau seandainya ini dia benar-benar keturunannya, terus makam itu dirubah oleh orang lain, ketika diadakan penelitian ke sana, terus uji forensik, data segala macam, nah laporkan saja ke negara. Kalau memang kan di sini kan Indonesia negara hukum. Kok sampai saat ini kok tidak ada tindakan daripada keluarganya? Apakah memang ini dari keluarga Ba'alawi yang merubah atau bukan? Jadi kan saya tanda tanya gitu loh. Itu kan pernah istilahnya kayak Gus Arya sendiri menantang loh. Kalau benar yang dituduhkan itu pelakunya datang ke tempat saya, sampai di situ Gus Arya itu mengadakan sayembara kalau bisa membuktikan, ambil mobil saya. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani meladeni tantangan Gus Arya itu mengenai ini apa kayak makam, terus pembelokan sejarah ke Ba'alawi itu Yang saat ini lagi booming di medsos. Apakah sampean ini semua yang ada di sini percaya kalau rombongan yang mengaku daripada Wali Songo mereka itu sudah tes DNA? enggak. Masalahnya kan dia selalu di media sosial itu Hapro grup G itu kata dia ini adalah orang Yahudi. Ba'alawi itu ada keturunan Yahudi, kan sekarang makin parah ini media sosial. Iya, betul. Istilahnya yang dari keturunan Wali Songo yang sudah tes DNA itu antara paman dan keponakannya sendiri saja, yang jelas itu pancar laki-laki loh. Sampai ke leluhurnya yang dari Wali Songo ini itu saja berbeda, yang satunya R, yang satunya O. Itu Kiai Imad tidak berani membatalkan, padahal diterangkan sendiri loh sama Trah Wali Songo ini. Begini, masalah pemalsuan makam dan lain sebagainya, itu tadi Gus Arya sudah menjelaskan, ya, tidak ada satupun pemalsuan makam, ya, dalam artian begini, yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi atau Ba'alawi, tetapi nisbat di dalam lisan itu menggunakan nama-nama Ba'alawi. Kenapa? Karena pada saat kemarin-kemarin dan sampai hari ini banyak orang yang meyakini kalau dinamakan dengan nama Habib atau nama Said dari Ba'alawi itu makamnya jadi rame. Tanggapan demikian. Sehingga ini terjadi di beberapa titik, ya. Gus Arya pernah bicara juga itu. Kalau dinamakan itu kota amalnya penuh, intinya gitu, banyak yang berziarah, gitu kan. Tetapi pelaku-pelakunya justru oknum-oknum di lokal sekitar makam itu, gitu. Tapi yang tadi Kang Subali itu siapa namanya tadi siapa? Artinya oknum tersebut bukan dari Ba'alawi. Bahkan sekarang ketika ada penyerangan seperti ini, ya, yang secara membabi buta, itu dia bergabung dengan kelompoknya Pak Imad ini. Artinya ingin berlindung. Seharusnya kan dari kelompok Pak Imad yang menuntut habis orang ini, toh. Tapi justru berlindung, ya. Narasinya sudah dibusukkan. Ini orang seperti lempar sebiji tangan lah. Iya. Nah, masyarakat sudah kadung dicekoki dengan narasi-narasi yang begini. Dan itu beberapa kali terjadi, seperti di apa ya, waktu itu Jawa Timur itu pernah mencuat. Ya, itu ketika pelakunya ternyata bukan Ba'alawi, itu langsung redam, langsung dikit. Itu sempat diwawancarai itu, ada 3 makam baru itu yang semuanya Habib. Ketika beberapa Habib juga mengunjungi, terus ini tim yang wawancara itu menarasikan yang aneh-aneh terhadap Habib. Ketika pelakunya ternyata bukan Habib, langsung silent, langsung diam, itu keep. Nah, ini kan tidak adil, ya.
tidak adil. Kelompok ini memang sudah berbuat hal-hal yang penuh ketidakadilan. Nah, itu sangat miris sekali ketika menamakan dirinya sebagai keturunan Wali Songo. Makanya tadi kan Gus Arya menjamin orang-orang yang menyatakan keturunan Wali Songo dan masuk kepada kelompok apa itu namanya lah, persatuan apa itu, itu teriak-teriak pribumi dan sebagainya yang mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, itu Gus Arya tidak percaya fenomena yang terjadi di kalangan mereka khususnya seolah-olah menjadi Sayyid maupun Syarif itu satu kemuliaan yang luar biasa. Demikianlah isi voice note. Kalau yang saya perhatikan dari cakap-cakap di grup WA itu ya, di grup WhatsApp, atau mungkin itu asalnya video call ya, jelas ada pihak yang memalsukan makom. Itu jawaban yang kedua. Jawaban yang pertama maksud saya. Yang kedua, jelas ada pihak yang memalsukan makom. Yang ketiga, baik pihak Ba'alawi maupun pihak yang katanya mengaku Nusantara, itu dua-duanya pun ada oknum ya. Ada juga oknum Ba'alawi dari video-video lain, ada juga dari oknum yang mengaku-ngaku Nusantara, yang mengaku-ngaku pribumi. Yang ketiga, kenapa memakai nasabah Alawi itu dalam kepentingan tenar ya? Karena pada saat pembuatan makom palsu itu di tengah-tengah di mana Ba'alawi sedang pirang, jadi numpang tenar targetnya ini ya, canceling. Subhanallah. Tanpa disadari sekalipun tidak bermaksud untuk memfitnah kepada pihak Ba'alawi. Jika memang itu pelakunya dari pihak oknum Nusantara, tetapi untuk saat ini menjadi fitnah itu ya, menjadi fitnah besar kepada pihak Ba'alawi. Sebaliknya, kalau memang itu pelakunya pihak Ba'alawi, untuk apa memasukkan hal itu? Karena ketika diketemukan, rusaklah nama besar Ba'alawi. Pernyataan saya ini bukan menuduh. Jika memang pelakunya ada pihak Ba'alawi, untuk apa? Nah itu. Kemudian saya tidak heran kalau memang misinya Imawibawa Power atau materi pun tentu akan ada pihak-pihak yang berkepentingan. Adon Musa bina cahaya kiro. Momen pihak Ba'alawi para habaib tenar disitulah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Momen ada benturan antara klub Kiai Haji Aimaduddin PS Ba'alawi dikitukan cobanya, pasti di situ akan ada yang memancing karena ada seru. Dijadikanlah momen untuk mengadu dombakan di dua belah pihak. Insya Allah Ta'ala hari Senin di Garut akan ada dialog khusus dan umumnya ya, sebahagiannya mengenai tentang permasalahan yang selama ini viral, yaitu membahas tentang keturunan, di mana melalui tesis ini makin bertambah poin-poin perpecahan di kalangan umat Islam, bahkan di kubu NU sendiri. Semoga dengan video ini paling tidak ada pencerahan, atau paling tidak punya poin untuk dikaji, untuk kemudian hari menemukan sesuatu kesimpulan. Ada apa di balik semua kekisruhan ini? Ada apa di balik semua gejolak ini? Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.